Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas matematika. Mari belajar di bab 1 bunga majemuk dan anuitas. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bunga tunggal dan majemuk. Definisi bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal atau simple interest adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Dalam kata lain, besar modalnya selalu tetap. Sedangkan bunga majemuk, compound interest, adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelum-sebelumnya. Sehingga perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk adalah bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Berikut adalah rumus bunga tunggal. Untuk menghitung besar bunga pada periode ke-n, maka Bn sama dengan M0 dikali I. Sedangkan untuk menghitung modal akhir selama n periode, Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah n dikali I. Dengan M0 adalah modal awal, N adalah banyak periode, dan I adalah suku bunga. Selanjutnya adalah rumus bunga majemuk. Untuk menghitung besar bunga pada periode ke-n, Bn sama dengan Mn-1 dikali I. Dan untuk menghitung modal akhir selama n periode, Mn sama dengan M0 dikali pangkat dari 1 ditambah I. Dengan M0 adalah modal awal, N adalah banyak periode, dan I adalah suku bunga. Kita berlatih soal dan pembahasan. Diketahui pada awal tahun, seseorang menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah dengan besar suku bunga 2,4% per tahun. Perhitungan bunga dilakukan setiap bulan. Tentukan banyak uang yang diinvestasikan pada akhir tahun pertama jika dihitung dengan sistem bunga tunggal dan bunga majemuk. Manakah yang lebih menguntungkan? Mari kita bahas. Berdasarkan soal, perhitungan bunga dilakukan setiap bulan. Artinya, periode dibuat dalam satuan bulan. Suku bunga yang digunakan juga suku bunga bulanan. Kita ubah dari bahasa verbal menjadi bahasa matematika. Kalimatnya adalah uang yang diinvestasikan 10 juta rupiah dengan besar suku bunga 2,4% per tahun selama 1 tahun. Bahasa matematikanya menjadi 1 tahun adalah periode atau N yang terdiri dari 12 bulan. Kemudian M0 atau modal awal sama dengan 10 juta. Sedangkan I suku bunga, karena tadi diketahui suku bunga bulanan, maka 2,4% dibagi 12 bulan, sama dengan 0,2% per bulan. Bunga 2,4% per tahun, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Sehingga tadi, untuk mencari suku bunga, kita harus membaginya dengan bulan yang ada dalam 1 tahun, yaitu 12. Kita lakukan perhitungan dengan bunga tunggal. Diketahui bahwa M0 atau modal awalnya adalah 10 juta, N atau periode sama dengan 12, I atau suku bunga sama dengan 0,12%. Yang ditanyakan adalah M12 modal akhir pada tahun pertama. Kita masukkan dulu rumusnya bahwa Mn sama dengan M0
dikali 1 ditambah N kali I. Maka M12, M0 10 juta, kemudian 1 ditambah N-nya adalah 12 dikalikan dengan I-nya adalah 0,2%. Sehingga M12 sama dengan 10 juta dikalikan dengan 1 ditambah dengan hasil perkalian dari 12 dikali 0,2%. Sehingga hasilnya adalah 2,4%. Selanjutnya M12 sama dengan 10 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,024. Dari mana hasil 0,24? Ini hasil dari 2,4 dibagi 100. Kemudian M12 sama dengan 10 juta. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 0,024 sama dengan 1,024. Sehingga hasil akhirnya adalah 10.240.000. Sehingga perincian besar bunga tunggal dan modal tiap akhir periode sebagai berikut. Pada akhir bulan yang ke-1, didapat untuk bunganya adalah 20.000. 0,2% dikali 10 juta rupiah. Kemudian untuk modal akhirnya kita tambahkan saja modal awal 10 juta ditambahkan dengan bunga yang didapat yaitu 20.000. Sehingga modal akhir untuk akhir bulan ke-1 adalah 10 juta 20.000. Begitu seterusnya, karena di sini dengan konsep bunga tunggal, maka bunganya akan selalu tetap yaitu 20.000. Kita tinggal jumlahkan saja modal akhir di akhir bulan ke-1 ditambahkan dengan bunga di akhir bulan yang kedua yaitu 20.000, sehingga untuk modal akhir di akhir bulan yang kedua didapat 10.040.000. Sama untuk bulan-bulan yang keselanjutnya. Akhir bulan 3 artinya modal akhir pada bulan kedua ditambah dengan bunga, hasilnya 10.060.000. Hingga pada akhir bulan yang ke-12 ditambahkan dengan bunga juga, modal akhirnya ditambah 20.000 menjadi 10.240.000. Sedangkan perhitungan dengan bunga majemuk dengan informasi soal yang sama, modal awal atau M0 sama dengan 10 juta, N sama dengan 12, I sama dengan 0,2%. Yang ditanyakan adalah M12. Kita gunakan rumus bunga majemuk. MN sama dengan M0 dikali dengan hasil pangkat dari 1 ditambah I. Kita masukkan substitusi M0 sama dengan 10 juta, kemudian 1 masih utuh ditambah 0,2%. I kita masukkan 0,2% dan N periodenya kita masukkan 12. Sehingga 10 juta dikalikan 1 ditambah. Dari mana hasil 0,02? Hasil dari bentuk desimal 0,2%. Cara menghitungnya adalah 0,2 dibagi 100. Kemudian kita pangkatkan kembali dengan angka 12. Sehingga 10 juta dikalikan dengan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 0,02, yaitu 1,002 pangkat 12. Kita tinggal kalikan saja hasil pangkat dari 1,002 pangkat 12 dikali 10 juta adalah 10.240.657,679. Dan hasilnya kita bulatkan menjadi 10.240.658. Dapat disimpulkan perincian besar bunga majemuk dan model tiap akhir periode sebagai berikut. Di akhir bulan ke-1 mendapatkan bunga 20 juta. Kita tambahkan dengan modal awal sehingga hasilnya adalah 10.020.000. Sedangkan untuk akhir bulan yang kedua, bunganya sudah berubah. Kita gunakan rumus suku bunga dikalikan dengan modal
akhirnya, yaitu 10.020.000. Sehingga bunga di akhir bulan kedua adalah 20.040.000. Kita tambahkan bunga di akhir bulan yang kedua dengan modal akhir, sehingga hasilnya adalah 10.040.040. Hingga akhir bulan yang ke-12, hasilnya adalah 10.242.657,68. Jadi, jika diinvestasikan dengan bunga tunggal sebesar Rp10.240.000, sedangkan jika diinvestasikan dengan bunga majemuk, hasilnya adalah 10.242.658. Maka dalam kasus ini bunga majemuk lebih menguntungkan. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan yang kedua. Seseorang menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga tunggal. Perhitungan bunga dilakukan setiap akhir tahun. Setelah 4 tahun, uangnya menjadi 20.960.000 rupiah. Berapa besar suku bunga yang berlaku? Pembahasan berdasarkan soal perhitungan bunga dilakukan setiap tahun, artinya periode dalam satuan tahun. Suku bunga yang digunakan juga suku bunga tahunan. Kita ubah dulu bahasa verbal menjadi bahasa matematika. Dari kalimat uang yang diinvestasikan 20 juta rupiah dengan suku bunga tunggal setelah 4 tahun menjadi 20.960.000 rupiah, menjadi modal awal M0 sama dengan 20 juta, N atau periode sama dengan 4, dan M4 model di tahun keempat adalah 20.960. Berdasarkan soal diketahui M0 sama dengan 20 juta, N sama dengan 4, dan M4-nya sama dengan 20.960.000. Yang ditanyakan adalah suku bunga atau I. Kita jawab menggunakan rumus modal akhir pada bunga tunggal. Mn sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah N dikali I. Mn kita ubah menjadi M4 sesuai soal, sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah 4 dikali I. M4 kita substitusi menjadi 20.960.000 sama dengan M0-nya 20 juta dikali 1 ditambah 4 kali I. Karena yang akan kita cari suku bunga, maka kita perlu memindahkan ruas. 20.960.000 masih tetap. Kemudian kita pindahkan ruas ke sebelah kiri modal awalnya, yaitu 20 juta. Sama dengan 1 ditambah 4 kali I. Karena pindah ruas mengubah operasi menjadi pembagian, maka kita hitung hasil bagi dari 20.960.000 dibagi 20 juta adalah 1,048 sama dengan 1 ditambah 4 kali I. Hasil dari 0,048 ini dari 1,048 dikurangi 1 yang dari ruas belah kanan. Kemudian sama dengan 4 kali I. Sehingga I-nya adalah 0,048 dibagi 4. Hasilnya adalah 0,012. Kita jadikan persen, maka komanya mundur 2 langkah menjadi 1,2%. Jadi, besar suku bunga yang berlaku adalah 1,2% per tahun. Contoh soal dan pembahasan untuk nomor 2. Seseorang menginvestasikan uangnya sebesar
15 juta rupiah dengan suku bunga majemuk sebesar 1% per tahun. Jika perhitungan bunga dilakukan tiap akhir tahun, setelah berapa tahunkah uang tersebut bertambah lebih dari 1 juta rupiah dari semula? Pembahasan berdasarkan soal perhitungan bunga dilakukan tiap tahun, artinya periode dalam satuan tahun. Suku bunga yang digunakan juga suku bunga tahunan. Kita ubah lagi bahasa verbal menjadi bahasa matematika. Dari kalimat uang yang diinvestasikan 15 juta rupiah dengan besar suku bunga majemuk 1% per tahun, setelah beberapa tahun uangnya bertambah lebih dari 1 juta rupiah dari semula. Maka modal awalnya adalah 15 juta, kemudian suku bunganya adalah 1%, ini per tahun. Nah, pandang pertambahan modal awal itu 1 juta rupiah, maka MN-nya 15 juta ditambah 1 juta sama dengan 16 juta. Berdasarkan soal diketahui bahwa M0 atau modal awal sama dengan 15 juta, kemudian suku bunganya adalah 1%, MN yang kita perhitungkan adalah 15 juta dari modal awal, kemudian pertambahan 1 juta. Sehingga MN sama dengan 16 juta. Yang ditanyakan adalah N atau periode. Kita gunakan rumus modal akhir pada bunga majemuk, yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I, kemudian kita pangkatkan N. MN diketahui 16 juta sama dengan modal awalnya 15 juta dikalikan dengan 1 ditambah 1% pangkatkan N. Karena yang akan kita cari N atau periode, maka kita perlu pindah ruas. 16 juta masih tetap di posisi, kemudian 15 juta modal awalnya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Operasinya berubah menjadi pembagian. Kemudian sama dengan 1 masih utuh ditambahkan dengan 0,01. Dari mana 0,01 adalah perubahan bentuk dari 1% diubah menjadi desimal. Cara menghitungnya 1 dibagi 100 menjadi 0,01. Kemudian pangkatkan N. Setelah itu kita bisa coret dulu 0 ribuannya menjadi 16 dibagi 15 sama dengan 1,01 pangkat N. 16 dibagi 15 hasilnya adalah 1,067 sama dengan 1,01 pangkatkan N. Kita perlu ingat kembali definisi logaritma, bahwa A log B sama dengan N mempunyai bentuk lain A pangkat N sama dengan B. Nah, sesuai dengan bentuk pada hasil akhirnya 1,01 pangkat N menempati posisi A pangkat N. Kemudian B adalah 1,067. Sehingga bisa kita ingat dan kaitkan dengan sifat logaritma. N atau periode yang akan kita cari sama dengan A log B. Dan A log B sama dengan log B dibagi log A. Tadi N-nya sama dengan A log B. A-nya adalah 1,01, log B, B-nya adalah 1,067. Sehingga N sama dengan log A, log 1,067 dibagi log B, log 1,01, sama dengan 6,5. Karena N merupakan periode investasi, maka N haruslah sebuah bilangan bulat, sehingga nilai N dibulatkan ke atas menjadi 7. Jadi, uang tersebut akan bertambah lebih dari 1.000.000 rupiah setelah 7 tahun. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar atau secara langsung bisa ditanyakan. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat!